Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaidah Fatimah Zahra dari kelas 2AD4 Teknologi Kimia Industri dengan NIM 19414200028 dengan nomor urut 23. Di sini saya bermaksud akan menjelaskan mengenai cara pengisian LKM lembar kerja mahasiswa pada mata kuliah Praktikum Pengendalian Proses dengan dosen pengampu Ibu Kristifani Sinduarti STMT. Jadi di sini nanti yang akan saya bahas adalah mengenai bab korelasi antara besaran-besaran pada pengendali dengan nama alat pengendali suhu. Baik, berikut merupakan lembar kerja mahasiswa yang nantinya akan saya jelaskan. Jadi di sini ada data hasil pengamatan yang diambil dari alat pengendali suhu, di mana di sini ada persen PO yang di sebelah kiri dengan range 0 hingga 100%. Kemudian ada laju alir hot water masuk heat exchanger, dan ada tekanan pada kontrol valve dengan satuan bar dan juga ada persen PV. Sedangkan yang di sebelah kanan ini sama juga, namun dilakukan pada saat persen PO mulai dari range 100 hingga 0%. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Buatlah grafik laju alir hot water masuk HE atau heat exchanger terhadap persen PO dengan range 0 hingga 100%. Jadi, kita buat terlebih dahulu. Baik, jadi caranya adalah kita tekan insert, kemudian kita pilih chart, kemudian kita pilih scatter. Seperti ini. Selanjutnya kita select data. Ya, jadi di sini kita edit data karena tadi sudah saya namai datanya terlebih dahulu, yaitu grafik A1 dengan nama laju alir hot water masuk HE versus persen PO dengan range 0 hingga 100%. Tinggal diedit datanya, kemudian di sini kita rubah. Yang jadi sumbu X itu adalah apa yang menjadi terhadap dari pernyataan grafik ini. Jika dinyatakan grafik laju alir hot water masuk HE terhadap persen PO, maka yang menjadi sumbu X adalah persen PO. Sedangkan yang menjadi sumbu Y adalah laju alir hot waternya. Jadi yang menjadi sumbu Y ini kita drag seperti ini, oke. Kemudian yang menjadi sumbu X ini kita pilih yang persen PO-nya. Seperti itu. Kemudian kita tekan oke. Nah, selanjutnya kita tekan oke. Selanjutnya ini kita klik kanan atau bisa langsung di desain dari kurva atau grafik ini. Kita pilih quick layout, kemudian kita rubah ke yang ini. Kenapa kita pilih ini? Karena dengan ini kita bisa mengetahui garis miring atau gradien dari kurva berikut ini. Seperti itu. Jadi ini saya hapus karena di bawah sudah ada gambarnya. Seperti ini gambarnya. Ya, kemudian dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya kemiringannya adalah 0,9694. Kemudian soal selanjutnya adalah berikan penjelasan tentang kurva linear berdasarkan grafik A1, di mana di sini dikasih keterangan bahwasannya kurva dinyatakan linear apabila memiliki kemiringan lebih dari 0,95 atau mendekati 1. Jadi karena di sini sudah terlihat bahwasannya ada gradien atau kemiringan 0,9694, maka dinyatakan kurva ini kurva linear karena mendekati garis lurus atau kelinearan. Kemudian kita menuju soal berikutnya. Jika grafik A1 menghasilkan kemiringan 0,95, tentukan jenis kurva karakteristik dari kontrol valve yang digunakan. Jadi seperti yang kita lihat bahwa kurva di sini menunjukkan R pangkat 2 sama dengan 0,9694 yang lebih dari 0,95, maka karakteristik kontrol valve yang digunakan di sini adalah linear globe. Dikarenakan memang mendekati garis linear. Untuk bisa membedakan antara karakteristik linear globe dengan lainnya dapat dilihat di bawah ini. Baik, kemudian kita menuju ke soal berikutnya. Berikut adalah gambar laju alir hot water, gambar grafik laju alir hot water masuk HE terhadap tekanan pada kontrol valve saat persen PO 0 hingga 100%. Jadi di sini kita diminta buat menggambar grafik laju alir masuk hot water terhadap tekanan
pada control valve. Caranya sama seperti tadi, kita tekan insert, kemudian kita tekan chart, kemudian kita pilih scatter, kemudian kita masukkan data. Di mana yang menjadi data pada sumbu X adalah tetap tekanan pada control valve, dan yang kita pilih adalah data sebelah kiri yang tadi, sebelah kiri di sini. Karena apa? Karena kita dimintanya adalah range 0 hingga 100%. Jadi yang kita minta di sini. Jadi yang menjadi sumbu X adalah tekanan ini, kemudian yang menjadi sumbu Y adalah laju alir hot water yang masuk HE, begitu. Dan didapatkan data, grafik, dan didapatkan gambar grafik seperti berikut ini. Nah, sebenarnya di sini kemiringan tidak diperlukan, tidak terlalu penting, karena pada dasarnya soal berikutnya adalah kita disuruh menjelaskan tentang jenis control valve berdasarkan grafik tersebut. Jadi di sini didapatkan gambar grafik. Semakin ke kanan itu semakin tinggi, seperti anak tangga. Meskipun tidak konstan dan juga stabil, tetapi ini selalu begini arahnya. Ya, dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, berarti dalam jenis control valve yang digunakan pada alat pengendali suhu ini adalah air to open atau ATO. Kenapa demikian? Karena di sini terlihat jelas bahwa semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin besar pula laju alir hot water yang masuk, dan juga maka semakin besar aliran laju alirnya hot water ini yang masuk ke HE. Dan bukaan dari valve sendiri itu juga semakin besar seperti itu. Jadi di sini berbanding lurus, yang berarti reserve acting. Ya. Jadi pada intinya kuncinya adalah untuk mempermudah air to open. Semakin besar tekanan udaranya, maka semakin membuka, maka semakin besar pula laju alir yang masuk ke heat exchanger seperti itu. Kemudian soal berikutnya adalah buatlah gambar laju alir hot water masuk ke heat exchanger terhadap persen PO dengan range 0 hingga 100% dan juga 100 hingga 0% dalam satu grafik. Jadi di sini kita diminta buat dua kurva dalam satu grafik, di mana satu kurva persen laju alir hot water masuk HE versus persen PO 0 hingga 100%, dan kurva yang kedua laju alir hot water masuk HE dengan persen PO 100 hingga 0,%. Di sini saya bedakan dengan warna orange merupakan kurva 1 dan warna kuning merupakan kurva 2. Nah, kemudian dapat kita ketahui di sini juga kemiringannya seperti itu. Cara buatnya juga sama seperti tadi, kita tekan insert chart, kemudian kita tekan scatter. Nah, namun yang membedakan adalah tadi hanya satu series, namun di sini kita tambah menjadi 2 series. Caranya sama, seperti itu. Kemudian data yang kita masukkan juga mengikuti ini. Jika kita menggunakan kurva pertama, MV, termasuk laju alir hot water versus persen PO 0 hingga 100%, maka yang menjadi sumbu X adalah persen PO 0 hingga 100%, dan yang menjadi sumbu Y adalah laju alir hot water masuk HE. Dan juga yang kurva kedua, maka yang menjadi sumbu X adalah persen PO range 100 hingga 0%, dan yang menjadi sumbu Y adalah laju alir hot water masuk ke HE. Dan kemudian soal berikutnya adalah jelaskan apakah terdapat histeresis terhadap grafik C1 ataukah tidak. Jadi untuk kita bisa mengetahui adanya histeresis pada grafik ini adalah dapat kita lihat adanya perbedaan titik tertentu dalam dua kurva yang memang terlihat jelas, seperti halnya pada titik di persen PO 10, 0, 20, 30, 50, 60, 70, dan juga 80. Jadi di sini memang dalam dua kurva ini tidak dalam satu titik. Sehingga sudah terlihat bahwa di situ ada selisih, karena histeresis merupakan selisih antara kedua kurva ini dalam titik tertentu. Seperti itu. Selain itu
dapat juga kita ketahui melalui kemiringan atau gradiennya, di mana gradien atau kemiringannya di sini kurva 1 dengan kurva 2 adalah berbeda. Otomatis dapat disimpulkan bahwa pada grafik C1 ini memiliki histerisis. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.